Iya, Masya Allah. Kembali lagi dalam program Lagi On Air di Iya. pagi yang berbahagia ini dengan pembahasan kita, Mhm. yaitu bermuamalah dengan orang tua. Dan silakan bagi Anda yang ingin Hmm, bertanya masih ada waktu di 0617944282. ya, atau juga di 085271153456. Ya, kita lanjutkan kembali nih Pak Ustadz Hmm, pertanyaan dari ya. Ukti Aisyah yang ada di Pegajan Serdang Bedagi nih Pak Ustadz. Ini pertanyaannya Ya. tadi diuraikannya agak panjang juga ya, Nah, kisah kisah nyata memang betul. ini. Jadi Em, langsung aja disingkat apa tuh kira-kira intinya apa tadi? Kira-kira intinya ada saudaranya yang, punyai masalah dengan orang tuanya, Mhm. sehingga terucaplah di, mulut anaknya itu dia tidak ingin membantu orang tuanya. Betul. Tapi ketika membantu, diungkit-ungkit gitu ya. Ungkit-ungkit. Dan juga, akhirnya dia tidak merasa bersalah dengan hal tersebut karena Mhm. ada perkataan, anaknya juga, Ya, ya kalau orang tuanya yang salah juga, ya anak nggak salah juga gitu, gitulah kira-kira heeh. Pak Ustadz. Hmm. Mhm. Jadi pertanyaannya bagaimana sikapnya ya? Iya, Sikapnya. bagaimana Iya. sikap kita itu? Pertama yang harus kita pahami, anak itu wajib berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua. Mhm. Mhm, Walaupun orang tua salah, ya memang betul secara hukum dia tidak dia sendiri itu tidak salah, tapi dia itu harus berbakti sama orang tua. mhm, Tidak bisa begitu, terutama apalagi dia laki-laki. Oh. Ya, laki-laki itu wajib berbakti kepada orang tua walaupun sampai mati itu. Mhm. Walaupun dia sudah berumah tangga tidak ada kata-kata lepas tanggung jawab. Kalau perempuan kan bisa lepas tanggung jawab kalau dia sudah menikah karena kewajibannya berbakti kepada suami. Karena itu sudah serah terima jabatan ya. mhm, Ya kan? Saya nikahkan kan sudah serah terima iya, jabatan. Nah, jadi kalau di sini tetap anak itu harus berbakti kepada orang tua. Ya. Dan jangan sampai kata-kata seperti itu muncul ya dalam artian sebagai alasan untuk tidak patuh sama orang tua. Itu salah juga gitu. mhm, Jadi ada istilahnya eh, apa namanya? Kalimatu haqqin urida bihal batil gitu ya. mhm, Perkataan itu betul, tapi dimaksudkan untuk hal yang salah gitu maksudnya. mhm, Oh. Yang betul, misalnya anak saya nggak salah, orang tua yang salah. Tapi jangan sampai itu menjadi eh, apa ya, menjadi alat menjadi kita untuk alasan tidak gitu patuh ya? ya, alasan kita untuk tidak patuh sama orang tua. Mhm, Karena itu Oh. menjadi durhaka kan, Betul, mhm, Ustadz. mhm, ya kan? Ya di situ saja gitu, tapi setelahnya kan enggak gitu. Mhm. mhm, Tetap wajib membantu orang tua, ya berbakti kepada orang tua itu wajib. Mhm. Itu yang pertama. Kemudian kalau ada gesekan antara ibu, terutama ibu sama anak, ya itu kalau menurut apanya, menurut realitanya eh, itu biasanya ya, Biasanya. mhm, masalahnya ada pada orang tua, Oh. biasanya begitu. Secara fitrah anak itu pasti taat sama orang tuanya. mhm, Kalau itu terjadi, itu berarti ada orang tuanya yang mungkin keliru dalam mendidik anak, keliru dalam bermuamalah atau tidak adil kepada anak gitu. mhm, Mungkin bisa jadi misalnya si B aja yang ditanggung jawabkan, yang lain dibiarin gitu. mhm, mhm. Mhm. Nah, itu bisa berontak dia, Pilih kasih gitu ya? pilih kasih yang begitu. Itu yang Mhm. membuat anak itu dia ada gesekan memberontaknya. Nah, kalau itu terjadi, Ya. yang harus dilakukan kan sikapnya ditanya bagaimana sikapnya Ustadz. Tentu kalau kita termasuk dari bagian keluarga, kita harus menasihati kedua-duanya. Mhm, Kayak gitu. Artinya kita kan mau mengakurkan kedua-duanya. Betul. iya, Apalagi kalau kita tahu yang salah itu bukan anak, mhm, Iya. orang tuanya. Mhm. Ya kita harus ambil bagian di situ. mhm, Kemudian kita nasihati apanya tadi orang tuanya, kemudian kita nasihati anaknya gitu. Tetap bersabar, begitulah mhm, anak itu gitu. Mhm. Dulu kalau kita perhatikan bagaimana orang tua itu rela berkorban, rela mengalah, padahal yang salah itu kan kita. Betul. Betul kan? Iya, iya, Ustadz. Kita waktu diurus, diasuh orang tua itu paling banyak salah kita gitu. Tapi orang mhm, tua dengan lapang dada mau mengalah. iya, Mhm. Nah, mhm, saatnya sekarang lah kita sebagai anak mengalah lah. mhm, Mhm. Orang tua Gantian kita lah. salah sekali pun udah nggak mau ngalah kita kan. mhm, mhm, Gantian lah. Kita yang mengalah. Dulu orang tua yang banyak mengalah. iya, Padahal yang salah kita. Nah, itu harus ditekankan itu. Ya. Kemudian keberkahan hidup itu ada pada bakti kepada orang tua. mhm, Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah berkah hidup itu. Apalagi kalau dia bilang aku nggak akan membantu gitu ya misalnya. mhm, Itu nanti Allah nggak bantunya loh. Waduh. mhm, Apalagi kalau masalah rezeki dia nggak mau bantuan dalam bentuk materi. Nanti Allah stop materinya itu.
Gimana? Aduh, habis dah. Habis ya. Ya kan? Karena kalau kita tanya misalnya, kalau silaturahim ya, Ya. silaturahim itu kan termasuk sebab lapangnya rezeki Mm-mm. dan sebabnya panjang usia, Iya. baik usia fisiknya atau usia nama baiknya ya. Ya. Mm-mm. Oke. Nah, kata ulama kan di situ kan silaturahim ya. Dan aqrabur rahim ilal insan umuhu. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Kan silaturahim itu kan artinya menyambung tali kasih. Ya. Dan rahim yang paling dekat itu ya rahim ibu. Iya. Nah, maka kalau kita mau dilapangkan rezekinya, panjang usianya, baik secara rohani, secara jasmani maupun rohani, maka itu harus berbakti kepada orang tua, terutama Iya. ibu. Iya. Jadi kalau kita mau dilapangkan rezekinya, ya berbakti sama orang ibu lah gitu. Mm-mm. Apalagi kalau sudah menikah, jangan sampai penghalang itu ibu. Iya. Apalagi kalau istrinya bilang, abang-abang baik aja sama mama abang. Itu pernah seorang ulama itu Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti ditanya itu, Mm-mm. Syekh, bagaimana pendapatmu? Istriku selalu cemburu ketika aku berbakti kepada ibuku. Mm-mm. Begitu. Apa kata Syekh itu? Kalau bahasa Arabnya, hadhil mar'ah la aqla laha. Ya gitu ya. Perempuan ini kalau bahasa lembutnya kurang berakal gitu ya. Mm-mm. Kalau bahasa Medannya nggak punya otak. Ya kan. Seharusnya dia itu bangga, senang melihat suaminya berbakti kepada orang tuanya, karena disitulah keberkahan rezekinya. Jadi anak soleh dia kan. Iya. Nah kalau dia cemburu begitu, berarti dia kan ingin suaminya jadi durhaka sama orang tuanya, tidak membantunya begitu kan. Kemudian kalaulah itu dia relakan, nanti kalaupun dia punya anak laki-laki akan diperlakukan sama gitu. Bukankah nanti dia kepingin punya anak laki-laki berbakti kepadanya, terutama kalau sudah tua. Iya. Karena kalau orang tua ini nggak bisa bekerja lagi, dari mana dapat duit? Kalau nggak dari anak yang membantu kan. Iya. Baik Ustadz, ini pertanyaan berkaitan dengan orang tua yang sudah berumur nih Ustadz. Pertanyaan melalui pesan singkat, Ustadz, bagaimana kita menghadapi orang tua yang cerewet di hari tuanya, seakan semua bakti kita itu kurang, padahal kita sudah berusaha maksimal untuk berbakti nih Ustadz. Waduh, biasanya orang tua kebanyakan kalau sudah makin tua makin cerewet nih Pak Ustadz. Betul. Dan itu kita harus perlakukan dia itu sebagaimana memperlakukan anak kita yang masih kecil. Oh. Begitu perlakuannya. Dan begitu ayatnya dalam surah Al-Isra ayat 23-24 ya. Nanti bisa dilihat. Dan itu khusus kan, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ujungnya kan shaghira. Jadi memang berat, saya bilang ya berat luar biasa karena surga soal masalahnya. Iya kan? Karena di situ surganya gitu. Jadi mengasuh orang tua yang sudah tua itu, apalagi kalau sudah agak pikun dia, yang berbuat suka-suka, nanti dia pipis di mana, buang air besar di mana gitu ya. Nanti kalau makan diserak-serai. Nah, cara terbaik berbuat baik kepada orang tua seperti itu, anggap dia seperti anak bayi, anak kecil. Anak bayi itu kan dari usia dari usia lahir sampai usia 2 tahun ya. Atau 3 tahun, 4 tahun, balita lah kita bilang. Anggap dia seperti bayi yang kalau kita misalnya anak-anak yang usia 1 tahun 2 tahun, bagaimana kita perlakukan? Apa kita bentak kan enggak kan? Enggak. Ya karena dia gimana ya? Belum bisa memilih antara baik dan benar dia kan. Nah, seperti itulah yang muamalah kita itu, dan itu bahasa Quran seperti itu. Dan jangan dibentak, apalagi kalau dia sudah agak peka gitu ya. Kalau kita ngomong pelan kan nggak dengar. Caranya kenapa? Diangkat dengan suaranya kan? Iya. Itu durhaka. Makanya ngomong samanya dekat. Nah, gitu. Makanya saya perhatikan itu ada orang-orang tua yang sudah tua itu, dia ngadu ke kita misalnya, anakku ini marah-marah aja sama aku, bentak-bentak aku aja. Saya bilang, karena ibu nggak dengar. Jadi anak itu harus ngangkat suara. Dianggapnya kan Bentar. bentak. Gitu ya. Nah, makanya Allah mengatakan falatan haruma, jangan bentak. Nah, berarti kalau dia sudah nggak dengar, ya dekat ngomongnya gitu. Atau dibantu dengan isyarat. Nah, dibantu dengan bahasa isyarat gitu. Nah, gitu. Dan itu saya bilang
itu berat. Dan kalau saya mengisi pengajian gitu ya pengajian-pengajian ibu terutama, yang paling banyak pengaduan masalah itu memang. Jadi aku punya bahkan mertua lagi. Waduh. Nah kan saya bilang sabar Bu, sabar menghadapi. Ibu apa bilang? Ibu apa namanya? Itulah surga ibu begitu. Iya. Nah, jadi kalau ada orang tua yang cerewet itu anggap aja seperti anak yang cerewet. Gitu aja. Coba anak kita kan cerewet kan, tak apa-apa dibilang, nanti kita disalahin sama dia kan. Ayah begini, ayah, abi begini, umi begini. Udah anggap aja seperti anak-anak dia. Oh, Baik, baik. Masya Allah. Baik. Ya Ustaz, waktu kita tinggal sedikit Nah, lagi. ada SMS lagi nih Ustadz, dari Imam Ustadz dari Jambi. Ya. Pertanyaannya bagaimana Ustadz kalau orang tua sudah meninggal dunia? Apakah kewajiban berbakti itu semasa hidup aja gitu ya? Atau ketika sudah meninggal sudah nggak ada lagi cara kita Iya berbakti. betul. Dan ini yang menunjukkan bahwasanya kewajiban berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Memang harus betul-betul kita tegakkan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sampai sudah wafat pun masih tetap wajib. Dan itu pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah dari Al-Ansar. Beliau datang menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'alayya barrul walidaini ba'da mautihima." Ya Rasulullah, apakah aku masih wajib berbakti kepada orang tuaku kalau walaupun mereka sudah wafat? Iya, kata Rasulullah. Dan itu ada 4. Yang pertama as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Jadi mendoakannya. Itu harus. Jadi kewajiban kita sekarang kalau sudah wafat mendoakannya. Mendoakannya, rabbighfirli warhamhuma gitu ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbighfir lahu warhamhu afi wa'fu anhu gitu ya. Itu didoakan, terus didoakan, minta ampun. Yang kedua itu adalah infadhu ahdihima. Ya, menunaikan janji-janji mereka. Jadi kalau mereka misalnya masih hidup pernah berjanji ingin melakukan sesuatu, punya niatan gitu ya. Iya. Tapi karena meninggal tak terpenuhi, kitalah yang melanjutkannya. Apalagi kalau dalam bentuk nazar. Misalnya aku bernazar nanti kalau aku mau buat ini gitu. Nah, gitu. Maka kita yang melanjutkannya. Gitu. Nazar puasa misalnya ya kita lanjutkan. Boleh Ustaz ya? Boleh. Nazar puasa. Atau nazar haji umroh gitu, kita yang melanjutkannya. Yang ketiga itu adalah dengan cara al-ihsanu atau al-ikramu li sadiqihima. Jadi berbuat baik kepada teman-temannya. Kan orang tua itu punya teman dekat. Itu kita berbuat baik kepada teman-temannya. Kemudian silaturahim. Bersilaturahim kepada keluarga-keluarganya. Terutama kalau ibu kita, siapa keluarga yang paling terdekat? Mamanya kan, kalau masih ada. Berarti sama kakek nenek kita. Atau kepada saudara-saudarinya. Berarti paman-paman kita kan. Paman, bibi, uak. Nah itu kita tetap berkunjung, memberikan hadiah begitu. Nah, itulah 4 itu. Masya Allah. Baik, Ya, waktu Masya kita Allah. sudah habis nih Pak Ustaz. Tidak terasa ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa sehingga kita juga bisa lebih dekat dengan orang tua kita, berbuat baik lebih lagi terhadap orang tua kita ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan katsiran atas ilmu yang diberikan kepada kita semua dan kepada seluruh sahabat warga muslim. Sahabat Arisalah, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan insya Allah kita akan kembali lagi di esok hari di jam yang sama. Baik, dan untuk itu saya Fatur Rahman Dan saya Selamat Arianto. pamit undur diri dari hadapan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.